Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu haditsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu huwa aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'malu. Al-hadithu tawi kang aran hadis huwa ya hadis aqwalun nabi iku pira-pira dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'malu lan piro-piro amal atau perbuatane Kanjeng Nabi allati bayanat kang jelasno ahkamal islami ing piro-piro hukum Islam wa arsadat lan nuduhno anasa ing manusa ilaiha marang hukum. Minggu kemarin sudah saya jelaskan yang disebut usulul Islam. Dasar Islam ada 4. Dasar Islam ono 4, yaitu Quran, hadis, ijma dan qiyas. Dan orang yang mengikuti 4 ini disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Quran yang pertama sudah saya jelaskan. Yang kedua ini dasarnya Islam adalah hadis. Nah, hadis ini yaitu semua ucapannya Nabi dan perilaku Nabi atau respon Nabi. Pengenane tak terangno, Nabi enggak mengatakan, Nabi tidak pernah melakukan, tapi Nabi ketika ada orang melaksanakan sesuatu kok Nabi diam, itu menunjukkan perkara itu adalah boleh. Contoh ini dok, kalau orang sini ngarani biawak. Tapi biawak Timur Tengah loh ya. Biawak nek ndelok gambare iku meh padha antarane biawak Jawa karo biawak Timur Tengah. Biawak itu berarti Nabi tidak menghalalkan dan juga tidak mengharamkan. Maka ulama itu ada yang memperbolehkan. Maka banyak berjualan biawak. Kan delok ning gone iki Mojokerto akeh dodolan biawak. Nah, itu salah satu respon Nabi, aqwalun Nabi wa. Hadis ada perbedaan. Quran, hadis, dan nomor 3 adalah hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Nek Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad yang jumlahnya ada berapa? 30 juz. Ini kalau dibaca, membacanya menjadi ibadah, mendapatkan pahala. Itu yang disebut Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, ini kata-kata yang diucapkan Nabi, yang ini dari Allah tapi tidak lewat malaikat Jibril. Namanya hadis qudsi, tapi lewat ilham. Ini hadis qudsi. Kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Sebab hadis qudsi ini hakikatnya adalah dawuhe Gusti Allah. Apa hadis qudsi? Jadi hadis yang suci. Yang nomor 3 adalah hadis yang kita bahas saat ini adalah ucapan Nabi dan perilaku Nabi. Contoh, la yadkhulul jannah qati'un. Orang yang la yadkhulul jannah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk
surga. Kamu lihat, ambil konco aja tukaran sehingga jadi putus famili. Orang Islam itu tidak boleh gak wawuh atau tukaran sampai melebihi 3 hari. Nek gak wawuh kudu batese 1 hari, 2 hari, jangan sampai melampaui 3 hari. Nek sampai gak wawuh kalau orang Islam 3 hari, itu besok kena ancaman tidak akan masuk surga. Tuh layat kulun jannah qadun. Ini hadis. Terus iki bakal hadis ya. Hadis iku ana hadis hasan, ana hadis sahih, ana hadis dhaif. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Lah hadis yang kena dijadikan dalil dan argumentasi itu adalah hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak boleh dijadikan argumentasi untuk menentukan hukum, tapi boleh diamalkan untuk urusan amalia. Contoh, hadis yang menerangkan bahwa orang yang berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan itu busuk, awake diharamkan mlebu neraka. Hadis itu hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Hadis yang menjelaskan tentang Ramadan pertamanya adalah maghfirah, pertengahannya adalah rahmah, atau yang terakhir yang ketiganya adalah pembebasan dari api neraka. Ini hadis dhaif. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Yang bisa dijadikan argumen adalah hadis sahih. Kalau hadis apa? Hasan. Cuma bagaimana kok iso jadi hadis ini dari pandang dari sudut mana? Hadis sahih itu dikarenakan karena rawinya banyak. Misal sampean, apa jenenge? Iqbal meriwayatkan ini, saya meriwayatkan Latif, sampean apa? Janwat. Wah, berarti rawinya kuat. Yang membawa hadis itu kuat. Nomor 2, dipandang dari segi perilakunya tidak pernah bohong. Nek ate bohong, maka hadisnya tidak bisa dijadikan sahih. Meskipun bohong pada hewan. Misalnya aku kan duwe pitik ya. Mari ngono kur. Mari tok idean gak sido. Gak sido apa? Berarti ku mbujuki pitik. Ini kalau menjadi rawi hadis, rawinya hadisnya tidak sahih karena buju. Nah, itu. Yang ketiga, dari mana pandangan hadis sahih? Karena satu. Yang ketiga karena kuatnya apalane. Nah, ini bulan apalane. Apalane terlalu kuat. Ada orang itu sampai hafal Quran, sak artine, sak maknane. Aku itu sama gak hafal. Gak hafal. Hafal itu? Gak hafal. Podo ae. Berarti apalane gak kuat. Iya, itu hadis apa? Hadis apa? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jadi hadis. Jadi kita bisa membedakan ya Quran, hadis qudsi karo hadis. Hadis ini hadis. Lah hadis paling sahih itu mana? Hadis Bukhari Muslim. Terus ngono wae cek ngerti. Hadis Bukhari Muslim. Di dunia ini tidak ada ucapan yang paling benar setelah Al-Quran kecuali hadis yang terdapat pada kitab Bukhari dan Muslim. Jadi setelah Al-Quran, kata-katanya Allah tidak ada yang paling benar di dunia ini kecuali 2, kitab apa? Bukhari dan kitab Muslim. Itu yang paling benar, hadis sahih. Mana rujukannya ulama semua hadis. Lah kitab hadis yang paling sahih yang diakui seluruh ulama seantero dunia ada 7. Bukhari 1, Muslim, terus kitabnya Imam Ahmad, kitabnya Imam Nasai,
Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, 7. Jadi 7 kitab ini yang disebut paling sahih. Jadi kitab apa tuh? 7. Itu yang dipegangan kitab ulama atau dalam menentukan hukum. Nek kepengen ro gampang, cukup ana nggone HP-mu. Delok kolesterol ana ate. Bukhari ku nak ono. Sing bahasa Inggris ya ono, bahasa Arab ya ono, lah sing terjemah ya ono, tenggelam. Apa? Terserah apa? Pilihan. Tahu, gak isi HP-ne ku diisi ngono, Tet. Aja diisi. Diisi kitab-kitab apa lho. Kok tuwite kok gak akeh kok. Cek ngerti, cek tambah wawasan. Dadi wawasan. Wong HP ku kan delok kitab-kitab tok isi. Sampai entek kate apa memorine habis gara-gara kita. Iku perlu. Jadi HP itu ya bisa mendapatkan positif, bisa jadi apa negatif. Aqwalun Nabi wa amalu. Jadi intinya kepengen jadi anak pintar itu gampang. Sing penting apa? Oh gak males belajar. Itu tok. Males belajar. Aqwalun Nabi allati bayanat ahkamal Islam wa arsadatin nas ilaiha. Hadis itu menjelaskan tentang hukum Islam. Meskipun saya contohnya hadisnya Nabi. Nabi itu pernah kencing berdiri. Nah, padahal hukumnya kencing berdiri makruh. Lah kok itu jadi hadis itu menjelaskan supaya orang tahu bahwa kencing berdiri itu tidak haram tapi makruh. Tapi rata-rata wong lanang nek kencing berdiri. Padahal iku makruh. Lah makruh iku nek dilakoni terus suwe-suwe iso dadi haram. Ayo makan. Dadi Kanjeng Nabi ku dadi hukumnya minum itu makruh berdiri kecuali air Zam-Zam. Nek minum air Zam-Zam itu berdiri enggak apa-apa. Lah Kanjeng Nabi kok berdiri kencinge. Nah, iku mau kencing ya. Minum berdiri juga makruh kecuali Zam-Zam. Terus kencing berdiri juga makruh. Nah, Nabi kok kencing berdiri di dalam hadis itu menjelaskan yang namanya kencing berdiri itu makruh bukan haram. Mergo ada yang lain kadang-kadang mungkin nek jenggo misale apa duwe udunen nek jenggo ndodok loh ya terpaksa kencing berdiri. Nah iku maksude aqwalun Nabi wa a'maluhu allati bayanat ahkamal islami wa arsadatin nas ilaiha. Perilakune Nabi. Ya.